Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan, Om Swastiastu. Kali ini judulnya adalah kamu itu bukan gagal, tapi cuma belum sampai tujuan. Nah, gini teman-teman, aku selalu mengingatkan bahwasanya kita harus selalu bukan tetap lagi selalu optimis gitu. Selalu optimis sama rencananya Gusti Allah, sama rencananya Tuhan, karena Dia yang tahu segalanya. Salah satu kata-katanya Tuhan itu, aku, Tuhan, tidak akan merubah nasib umatku kecuali umatku sendiri yang ingin merubahnya. Gitu. Artinya kita itu diwajibkan untuk selalu berusaha, gitu kan? Nah, tapi kan semakin lama itu cobaan itu semakin berat itu ya. Maksudnya cobaan itu cobaan itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, yang paling oke kan ketika seseorang itu lihat Instagramnya orang lain terus iri, atau lihat keberhasilan yang dicapai orang lain, dan akhirnya mulai menyalahkan diri sendiri. Waduh, aku kok umur semene kok urung berhasil, gitu kan ya. Gitu. Dan misalnya kamu mikirnya kayak gitu, hidupmu bakalan susah banget. Orang Surabaya gitu katanya. Saya mulai ini bukan karena aku anti panas, tapi biar nggak terlalu ini loh men, warnanya ini artsy. Artsy gitu teman-teman. Jadinya nek misalnya gini ya, tadi aku bilang cobaan itu semakin berat. Dulu cobaannya orang tua kita paling keluarganya dewe gitu ya. Lah kalau sekarang keluarga plus lingkungan, bro, gitu. Kamu biasanya aktif ngepost Instagram gitu ya, sejam sekali itu ya. Terus kamu mulai jarang ngepost Instagram. Enggak ono tiba-tiba ada yang nanyain, "Kowe ngopo ya saiki? Kok orang ngepost Instagram? Ada masalah po?" Nah, gitu kan. Akhirnya dia, ya Allah, apa ya, aku baru ada masalah po ya. Akhirnya dia mencoba-coba untuk menyelesaikan masalahnya orang lain terhadap dirimu. Jadi tadinya kamu sendiri nggak masalah toh, tapi karena omongan orang lain, kowe akhirnya bermasalah. Nah, menyulitkan diri sendiri kamu itu. Biar lebih artsy kan ada efek-efek pohonnya gitu ya. Wah, ini artsy banget ini. Wah, cocok bro. Wah, malah jelas ini tadi ya. Nah, sini ya. Nah, selanjutnya gini. Kadangkala seseorang itu kan nek di post di media sosial itu yang bagus-bagus ya. Mereka nggak nge-share nggak nge-share susah-susahnya itu ya. Ya karena pada hakikatnya seseorang tuh ingin mencari soal popularitas, soal anggapan positif dari lingkungan sekitarnya terhadap dirinya sendiri. Akhirnya itu mempersulit diri kita sendiri, kan ya. Contoh misalnya, aku dosen, tapi aku belum punya rumah, aku belum punya mobil aja punya orang tuaku gitu ya. Ning temen-temenku itu kok udah punya mobil sing sak pantaran, padahal dia bukan dosen gitu ya. Lah akhirnya kita mencoba untuk mencari hal-hal yang harusnya kita tidak pikirkan gitu loh ya, membuat seorang itu menjadi tidak bersyukur. Akhirnya mulai terus minta ke orang tua, atau gimana caranya, dalam artian ini misalnya ya, kayak golek utangan hanya untuk mencukupi kebutuhan tersier gitu. Padahal sebenarnya seorang yang belum
meraih itu semua itu karena belum sampai tujuannya, bukan gagal, neng belum sampai tujuannya gitu. Kowe butuh untuk jalan terus itu ya. Misalnya nih kayak diriku ke Surabaya, nek misalnya berhenti di Ngawi, itu kan bukan karena gagal ke Surabaya, itu kan, tapi karena emang belum sampai tujuannya gitu. Kok aku nganu ya orang ndelok Gubeng ya emang karena kamu belum sampai Surabaya, karena kamu baru sampai Ngawi. Maka yang kamu perlukan adalah lanjut jalan. Nah, jalan seseorang untuk sampai ke tujuannya itu kan beda-beda gitu. Ada yang pendek, ada yang jalurnya panjang, ada yang berliku-liku, ada yang grunjal, ada yang di tengah-tengah harus buat jalan, macam-macam gitu. Nah, itu tandanya apa? Tandanya Gusti Allah itu adil. Adil nggak berarti semua itu sama. Semua dikasih jalan yang gampang, enggak gitu. Misalnya ngene iki, bagine Pak Habibie, rumus suatu rumus itu gampang. Ning bagiku ki angel. Ning bagiku ketika berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus itu menyenangkan, tapi bagi orang lain enggak. Lah itu kan adilnya sendiri-sendiri. Kita dikasih sesuatu yang sesuai porsinya kita. Nah, berarti nek misalnya dirimu saiki tok anggap urung sukses, itu bukan berarti kamu itu diberikan azab untuk susah sukses, itu ya enggak. Gitu. Tapi Gusti Allah tuh pingin kamu itu selalu apa ya? Meningkatkan kapabilitasmu. Meningkatkan kapasitasmu sebagai insan manusia itu untuk selalu berproses, selalu belajar. Biar apa? Biar nek misalnya kamu tuh semakin banyak pengalaman, kan sing tok sharing ke anak cucu musuh semakin banyak gitu kan ya. Gitu. Ngono kuwi, Bro. Jadi bukan berarti gagal, tapi karena jalanmu itu masih harus berlanjut karena kamu tuh belum sampai tujuan. Dan sok bakalan tekan nek kamu berjalan terus. Jadi jangan mudah menyerah, jangan sekali-kali langsung ngomong, wah aku ingin ini ganti haluan langsung ini enggak. Harus berjalan terus itu. Semua tidak didapatkan dengan instan itu ya. Tolong cari kata instan itu apa? Instan itu sesuatu yang dimasak dengan cepat. Kalau nggak salah di KBBI itu artinya kayak gitu. Artinya harus melalui proses gitu kan ya. Nah, kembali lagi yang ke jalan tadi. Ada yang misalnya Jogja Surabaya ditempuh dalam waktu 4 jam karena dia lewat tol gitu. Ada yang 8 jam karena dia lewat jalan bawah. Ada yang 2 jam atau 1 jam karena dia lewat udara. Ada yang 5 jam karena dia naik kereta. Gitu kan ya. Nah, kendaraan yang kita itu beda-beda, tidak bisa disamakan. Tapi setiap kendaraan yang kita pakai itu memiliki keindahannya masing-masing. Kok misalnya kamu naik udara, bisa lihat pemandangan, bisa cepat gitu kan ya. Tapi jangan kayak kamu meremehkan yang bis. Yang bis itu sensasinya, Bro, kamu nggak pernah toh sensasinya teriak-teriak dalam bis karena bis itu udah melewati batas jalan. Gitu kan ya. Orang-orang ngerasa kayak ngono toh. Asik, Bro. Terus kereta nggak ngerasain toh nek misalnya gimana rasanya naik kereta tuh selalu tepat waktu. Jane ku ya apa ya. Ning iki coba kita balikkan. Nyeneng kayak kereta itu cuma duduk ngelihat orang itu, maksudnya ngelihat di jalan-jalan tuh pada memberi jalan sama kita, lu ada sensasinya sendiri gitu. Naik bis yo nyeneng kayak gitu loh, nyeneng kayak banget naik bis. Naik motor apalagi, kita kalau naik motor pribadi bisa sewaktu-waktu berhenti untuk istirahat ya. Naik kereta ra iso gitu ya. Pak mandek sik ning kene Pak, tak tuku es krim yang Indomaret, nggak bisa. Jadi masing-masing kendaraannya itu punya keindahan sendiri-sendiri. Orang yang bersyukur adalah orang yang bisa mencari keindahan dalam hidupnya. Wah, gitu. Jadi ada seseorang itu yang sampai usia 30 itu tidak ada kerjaan gitu. Tapi karena dia berjuang terus, 3 tahun kemudian
dia sudah menempati posisi yang bagus gitu. Ketika Tuhan itu menyebut kun fayakun, maka terjadi apa yang terjadilah itu. Kita sebagai umatnya tidak ada yang bisa menolak. Maka dari itu selalu percaya sama Gusti, jangan pernah meragukannya. Ingat, kamu bukan gagal, kamu cuma belum sampai tujuan. Siapa tahu gunung yang kamu daki lebih tinggi, maka dari itu rintangannya lebih susah daripada orang lain. Namun sesuatu yang akan kamu dapat adalah keindahan yang tidak didapatkan sama orang lain. Gitu ya bro ya. Keindahan bukan hanya keindahan dari fiskal yang bisa dilihat aja, tapi keindahan hati. Kamu jadi bisa memberikan pengalamanmu ke orang lain. Itu. Kamu bisa, ya setidaknya besok anak cucumu itu bisa belajar dari betapa gigihnya orang tuanya dulu untuk menggapai tujuannya gitu. Punya anak yang gak gampang menyerah itu lebih menyenangkan daripada mendapatkan anak yang susah bersyukur atau sidik-sidik nyerah. Oh, itu ya. Gitu. Jadi tetap semangat. Ingat, kalau misalnya kamu itu merasa belum sukses atau belum seberhasil teman-temanmu yang lain, kowe mikir wae, iya gunungku kan lebih tinggi ya gitu. Nanti pemandangannya yang akan kulihat tuh lebih indah. Tapi jangan usah tok omong tok pendem ning awakmu dhewe, jadikan motivasi untuk selalu berjalan, selalu meningkatkan diri. Ya ketika berjalan misalnya naik gunung gitu ya. Nek misalnya sanggup ngomong sarimi tok, kamu hanya bisa mengatasi lapar. Nah, tapi nek misalnya kamu mengupgrade dirimu, kamu bawa peralatan yang banyak, berarti kamu akan semakin mudah untuk mencapai tujuanmu. Peralatan itu namanya ilmu gitu. Jadi tetaplah belajar gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau banyak salah. Dadah.